Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Finta Andani, NIM 21073103. Baiklah, saya akan menjelaskan prinsip kerja potensiometrik, maka sinyal output yang dikeluarkan dari TPS-nya juga akan semakin besar. Artinya, semakin besar pembukaan katup, maka tegangan semakin besar yang dikirimkan ke ECM. Prinsip dari throttle atau TPS yang memiliki 4 terminal sebenarnya terdiri dari 2 TPS yang digabungkan, di mana positif VC ke PC dan E2 ke E2 pada VTA sebagai tuas pertama atau output TPS. Kemudian, tuas yang satunya dijadikan ke idle 1 untuk menentukan bahwa posisinya idle. Berikutnya yaitu APP atau Accelerator Pedal Position Sensor. Jika pedal gas menggunakan sensor APP, maka sudah ditentukan bahwa mobil memakai sistem elektrik untuk katup throttle-nya. Maka pembukaan dari katup throttle untuk katup throttle-nya, pembukaan dari katup throttle ini tergantung dari beberapa tegangan pedal gas atau dari APP sensor yang dihasilkan. Pada saat dihasilkan sensor APP, tegangannya maka akan dikirim ke ECU, dan ECU akan memerintahkan motor untuk menggerakkan valve-nya. Dan pergerakan valve motor tadi dapat menyebabkan perubahan dan posisi tuas potensio atau tuas dari TPS-nya, sehingga dikeluarkan lagi sinyal TPS-nya. Berikutnya adalah EGR. EGR yang dideteksi adalah pembukaan dari katup gas. Apabila aliran gas semakin banyak dikeluarkan, maka katup akan membuka atau semakin lebar, karena artinya induksi gas buang semakin besar. Koreksi dari EGR akan menentukan berapa injeksi bahan bakar yang harus diinjeksi, apakah diperbanyak atau diperkurang. Prinsip dari IC741 adalah outputnya akan on ketika tegangan pin 3 lebih besar dari tegangan pin 2, pin 3 dari LM35. Kalau tegangan pin 3 lebih kecil dibandingkan pin 2, maka kondisinya adalah off. LED hijau akan menyala ketika pin 2 lebih besar dari pin 3, dan sebaliknya, jika pin 2 lebih kecil, maka LED merah akan menyala. IAT atau Intake Air Temperature Sensor berfungsi untuk mendeteksi suhu udara di dalam intake manifold. Cara kerja IAT pertama yaitu ketika diberikan tegangan aki dengan besaran 5 volt, tegangan tersebut didapatkan dari ECM, kemudian akan dialirkan masuk ke dalam termistor menggunakan terminal THA, kemudian dikeluarkan dari termistor melalui terminal E2 pada ECM. ECM nantinya akan mengalirkan tegangan listrik sebesar 5 volt ke dalam IAT, dan ketika udara di dalam intake manifold suhunya rendah, maka nilai tahanan akan semakin tinggi. Efeknya adalah nilai tegangan yang keluar akan mengecil. Adanya perubahan nilai tegangan ini akan dibaca oleh ECM, nantinya akan digunakan sebagai penentu seberapa banyak bahan bakar yang akan diinjeksikan pada silinder mesin. Selanjutnya EGR atau Exhaust Gas Recirculating. EGR digunakan untuk mengurangi gas emission pada mesin. Pada dasarnya, EGR akan mengembalikan gas sisa pembakaran kembali ke intake manifold. Saat ini EGR banyak digunakan pada mesin diisi untuk mendukung aspek ekonomis bahan bakar dan mengurangi emisi gas buang. Cara kerja EGR yaitu dengan memasukkan gas sisa pembakaran yang disalurkan oleh mesin melalui exhaust manifold. Sebelum keluar ke knalpot, ada sebuah katup yang berhubungan dengan intake manifold. Katup ini sebagai jalur gas buang untuk kembali ke intake manifold. Saat ini, kontrol EGR dialirkan oleh sebuah komponen elektronik. Cara kerjanya menggunakan EGR motor yang akan bekerja sesuai perintah dari ECM yang membutuhkan data dari beberapa sensor, salah satunya IAT, ECT, dan MAD. ECT
ECT. ECT mempunyai dua terminal, yaitu terminal THW dan E2. E2 dihubungkan ke massa dan ECM. THW adalah output dari sensor ECT. Input dari sensor ECT adalah termistor yang terdapat pada push sensor ECT. Pada saat suhu engine berubah, ECT akan mendeteksi dan mengalirkan tegangan melalui terminal. THW akan menginformasikan sehingga ECM bisa mengetahui bahwa engine coolant dalam kondisi temperatur dingin, sehingga bahan bakar yang diinjeksikan harus lebih banyak dibandingkan jika temperaturnya tinggi. Sekian video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.